ya. Dan untuk hari ini Senin 11 Februari 2011 sudah hadir di studio Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk hari ini tema kita apa Ustaz? Tema kita tentang cara mendapatkan husnul khotimah. Cara mendapatkan husnul khotimah ya. Baik, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan. Nanti kita buka interaktif yang ingin bertanya langsung ya. Bisa telepon atau bisa SMS juga. Silahkan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah telah berikan kenikmatan kepada kita, memudahkan ibadah kita kepadanya, melaksanakan sholat subuh, dan insya Allah beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, tentu sebagai seorang muslim kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang baik. Setiap orang pasti mengharapkan, menginginkan, bercita-cita hari terakhir kehidupannya di muka bumi ini merupakan hari terbaik dalam kehidupannya selama seseorang pernah hidup. Pastilah seseorang menginginkan di hari terakhir kehidupannya di muka bumi ini telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah seseorang menginginkan kehidupan berakhir dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik tentunya. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana cara kita mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik itu. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, Imam Sufyan Al-Thawri di antara beberapa imam yang lain juga menjelaskan, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah. Kita ambil dari pendapat beliau. Yang pertama, bahwa sesungguhnya jika seseorang menginginkan kehidupan akhir atau akhir kehidupannya dalam kebaikan, yakni menjaga akidahnya yang ditunjang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah terus menerus sampai hari kematiannya. Nah, pendengar kuliah subuh rahimakumullah, Imam Sufyan Al-Thawri ini mengajarkan kepada kita yang pertama yang mesti kita lakukan terus-menerus supaya akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah, yakni menjaga akidah ini, kemudian yang ditunjang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa karena hal pertama yang merupakan sesuatu yang paling besar menyebabkan gugurnya iman seseorang, yakni karena kesyirikan. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa menjaga akidah ini, menjaga tauhid kita, karena ini perkara yang paling penting bagi kita umat Islam. Apalagi pada akhir zaman ini, begitu banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama ini. Yang paling populer sekarang yang sedang mendapatkan panggung di negeri ini misalnya sekularisme. Kemudian ada pluralisme, kemudian ada liberalisme. Mereka mendapatkan panggung istimewa di negeri ini dengan menyatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nauzubillah, ini penyimpangan yang luar biasa. Dikatakan bahwa semua agama itu benar. Padahal umat Islam sudah jelas, Al-Quran Sunnah menjelaskan, Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, tidak yang lain. Maka ketika ada orang berkeyakinan bahwa semua agama sama, semua agama benar, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya yang beda-beda, nah berarti dia sudah rusak akidahnya. Maka kata beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang pertama adalah menjaga akidah ini, untuk jangan sampai dirusakkan oleh paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Menjaga akidah ini jangan sampai bercampur dengan kesyirikan. Di antara yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya akidah kita terjaga, supaya kita tidak sampai melakukan perbuatan kesyirikan, yakni senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rasulullah mengajarkan berdoalah dengan doa yang salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang pernah aku lakukan. Karena manusia ya pastilah secara umum pernah melakukan perbuatan kesyirikan itu, baik besar ataupun kecil, akbar ataupun asghar. Maka senantiasa munajat kepada Allah untuk dilindungi dari perbuatan kesyirikan yang telah diketahuinya, dan untuk mohon ampun kepada Allah dari perbuatan kesyirikan yang kadang juga tidak diketahuinya. Nah, ini yang pertama. Pendengar qasibu rahimakumullah, menjaga akidah dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah, yakni senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi dipastikan bahwa seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini sesuatu yang ma'ruf, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Sesungguhnya kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri. Maka yang kedua ini memastikan setiap aktivitas keseharian kita di luar kewajiban kita seperti sholat dan lainnya, maka senantiasa kita menabur kebaikan sekecil apapun, bahwa hari ini saya harus melakukan kebaikan-kebaikan yang kaitannya dengan manusia, yang kaitannya dengan Allah, tentu merupakan sudah kewajiban bagi kita semua. Tapi ini yang kaitannya dengan manusia. Ketika dulu dijelaskan pada zaman tabi'in, seseorang itu melazimkan dirinya dengan sedekah, sehingga dia mendawamkan, berazam di dalam hatinya, pokoknya setiap hari saya harus sedekah. Sampai bahkan terkadang dalam riwayat itu dijelaskan, karena tidak ada yang akan disedekahkan, saking gak punya apa-apa, hanya memberikan sebutir bawang merah kepada tetangganya. Terkadang hanya sekedar memberikan sebutir bawang merah kepada tetangganya, karena dia mendawamkan dirinya untuk bersedekah, berbuat kebaikan setiap hari. Jangan sampai ada hari-hari yang terlewat berbuat kebaikan kepada manusia. Ini yang kedua, senantiasa menaburkan kebaikan. Dan tentu kebaikan-kebaikan kepada manusia ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya ya bersedekah. Ada sedekah harta, uang kita, barang kita, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada sedekah nasihat, karena ad-dinu nasihah, kata Nabi, agama itu nasihat. Jadi ketika kita memberikan pencerahan kepada seseorang, kepada orang lain, ketika dia bertanya ataupun tidak bertanya, atau ketika menyaksikan orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka kita memberikan nasihat kepada mereka. Dan nasihat juga merupakan sedekah, karena sedekah itu cakupannya sangat luas. Jadi yang kedua ini, ketika kita mengharapkan akhir kehidupan yang baik pada diri kita, maka senantiasa kita menabur kebaikan. Pastikan dalam setiap hari kehidupan ini selalu ada kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Tadi saya katakan, di antaranya sedekah, ada sedekah harta, ada sedekah nasihat, ada sedekah amar ma'ruf nahi mungkar.
Ketika kita menyaksikan sebuah kemaksiatan, kemungkaran, maka kita berusaha untuk mengubahnya, mencegahnya, menghilangkannya. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, menyaksikan perbuatan dosa, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Jika dia tidak mampu, fa illam yastati fa bilisanihi, hendaklah dia memperbaiki dengan lisannya, menasehatinya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau juga dia takut dengan lisannya, enggak berani, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya, mengubah dengan hatinya. Dia benci dalam hatinya kepada perbuatan maksiat itu, dan itulah selemah-lemahnya iman. Pendengar kuasa subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, kemudian ada juga sedekah yang berupa tenaga. Jadi artinya dalam rangka menabur kebaikan setiap hari itu dengan sedekah berupa harta, berupa nasihat, dan berupa tenaga. Masya Allah. Dulu kita ingat orang-orang tua kita, nenek kita dulu, kakek kita dulu, begitu ringan tangannya kalau melihat seseorang itu perlu bantuan. Mengangkat beban orang lain, membantu orang naik kendaraannya, kemudian membantu saudara yang sedang dalam kesulitan, ya, gotong royong. Dulu ringan tangan seseorang itu menyeberangkan orang yang susah menyeberang jalan. Sekarang kita perhatikan sudah semakin sulit, jarang orang-orang yang peduli kepada orang lain. Auzubillah, hari ini kita menyaksikan ketika ada orang pingsan di sebelahnya, bukan ditolong, bahkan dipoto. Kemudian diposting, ini ada sebelah saya pingsan, bagi yang kasihan like and share. Auzubillah, ya. Dulu orang-orang Islam, orang tua kita dulu, mereka orang-orang yang tanggap dengan situasi, cepat memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Maka harus kita kembali kepada apa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Berbuat baik, menebarkan sedekah dengan tenaga kita. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka dengan tenaga kita. Kemudian pendengar kuasa subuh rahimakumullah, yang ketiga yang diajarkan Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, yakni yang ketiga ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lisan kita ini memang sesuatu yang istimewa. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahaya lisan. Di samping bahaya lisan, tentu lisan punya keutamaan yang luar biasa. Maka melazimkan lisan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari usaha kita untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Ketika terantuk, astagfirullahalazim. Ketika menyaksikan sesuatu yang istimewa, Masya Allah atau Allahu Akbar. Ketika mendengar berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika waktu-waktu luang tertentu, maka lisan ini berzikir, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ketika menunggu lampu merah, jangan ngedumel, jangan marah. Lazimkan lisan ini dengan mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus menerus. Ketika di kendaraan, berusaha untuk senantiasa lisan ini mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berharap nanti ketika kita sampai pada sakaratul maut kita mampu mengucapkan kalimat yang paling istimewa bagi kita umat Islam, kalimat tauhid. Man mata kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sampai pada hari kematiannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Jadi mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam setiap keadaan.
Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan yang ketiga bagi umat Islam ketika ia menghendaki akhir kehidupan yang baik, maka lisannya hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang dirasakannya. Akhir zaman ini banyak orang diam, asik dengan gadgetnya, asik dengan Androidnya. Akhir zaman ini banyak orang diam, asik dengan games-game yang ada di handphonenya. Sehingga lisannya berlalu begitu saja, tidak ada ucapan kebaikan. Padahal ketika dia manfaatkan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang senggang, waktu menunggu sedang antri dan lain sebagainya, lalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang istimewa. Pendengar kelas sebuah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kepada kita semua, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta akhir kehidupan yang baik dengan doa-doa tentunya. Allahumma tahlim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah akhir kehidupan yang baik bagi hamba ini ya Allah. Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan sampai kematian hamba ini diakhiri dengan su'ul khatimah ya Allah. Nah, ini yang keempat. Jadi ketika kita melafazkan doa ba'da salat fardu kita, atau pada keadaan-keadaan yang istimewa, ketika hujan turun, ketika mendengar ayam berkokok, ketika sore hari, antar dua azan, waktu-waktu istimewa itu, ketika tengah malam, ketika dalam ba'da tahajud kita, maka senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini 4 hal yang Imam Sufyan Ats-Tsauri ajarkan kepada kita untuk meraih husnul khatimah. Saya yakin dan percaya kita semua umat Islam ini menghendaki kehidupan ini berakhir dengan kebaikan. Dan berhati-hatilah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa keadaan akhir seseorang itu biasanya, umumnya sesuai dengan apa yang menjadi kelakuan kesehariannya. Ini dalam hadis dijelaskan seperti itu. Tafsirnya menjelaskan bahwa akhir kehidupan seseorang itu berbanding lurus dengan kelakuan kesehariannya. Maka kita sering menyaksikan, kita sering mendengar atau membaca berita seseorang yang mati di meja judi, karena kesehariannya diisi dengan perbuatan judi. Lalu ada seseorang yang mati, maaf, di atas wanita pelacur misalnya, na'udzubillah, karena memang hobinya seperti itu. Lalu ada orang-orang yang mati, maaf, misalnya di kolam pemancingan, karena tiap hari nggak pernah berhenti dari mancing, meninggalkan kewajiban yang lain. Bahkan kita sering menyaksikan orang-orang berangkat Jumatan, sebagian berangkat ke kolam ikan untuk melakukan mancing. Tidak diharamkan selama tidak mengabaikan ketaatan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai mengabaikan, meninggalkan kewajiban syariat, tentu perbuatan ini bisa mengantarkannya kepada su'ul khotimah. Mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar kaum subuh rahimakumullah, yang keempat tadi, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan dalam pendapat beberapa ulama-ulama yang lain untuk mendapatkan husnul khatimah ini, yakni senantiasa ingat pada kematian. Ingat bahwa hidup ini akan berakhir. Ingat bahwa kematian mengikuti kemanapun kita pergi. Nabi kita memesankan kepada kita semua, aksiru zikra hazimil lazati ya'nul maut. Kata Nabi kita SAW, banyak-banyaklah, sering-seringlah mengingat penghancur kelezatan dunia. Aksiru zikra hazimil lazati, banyak-banyaklah mengingat penghancur, pemutus, perusak kelezatan dunia, ya'nul maut, yaitu kematian. Fa innahu lam yazkuruhu ahadun fi dikimil ais illa wasa'.
Barang siapa yang senantiasa ingat mati, orang-orang yang dalam kesulitan hidup, kesusahan ekonomi, penyakit yang gak sembuh-sembuh, lalu dia ingat mati, maka ini akan mengurangi keresahan kesusahan hidupnya. Walam yazkuruhu illa sa'atin illa aidoikaha alaih. Dan barang siapa yang diberikan ke lapangan hidup, rezeki, melimpah, harta banyak, badan sehat, kemudian dia ingat mati, maka ini akan membatasi kegembiraan, kesenangannya. Jadi yang terakhir ini kita dapatkan dari pendapat ulama yang lain, yakni untuk mendapatkan husnul khatimah itu sering-seringlah ingat pada kematian, pemutus seluruh angan dan cita-cita, pemutus kelezatan kenikmatan dunia ini. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan pelajaran ini, kita bisa meraih yang namanya husnul khotimah. Itulah harapan terbesar kita. Saya ingatkan kembali bahwa yang pertama menjaga akidah kita dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengisi kehidupan ini dalam setiap hari kita menabur kebaikan. Yang ketiga, lisan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Selanjutnya yakni berdoa kepada Allah, meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir, senantiasa dalam kehidupan ini, dalam hari-hari kita, aktivitas kita, ingat akan kematian. Aksiru zikra hazimil lazati ya'nul maut. Kata Nabi kita, banyak-banyaklah, sering-seringlah mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Wallahu alam bisawab. Ya, baik sahabat Wijaya semuanya, demikian tadi sudah disampaikan ya bersama Ustadz kita yang hadir pagi hari ini. Dan tema kita tadi adalah bagaimana cara kita mendapatkan husnul khotimah ya Ustadz ya. Iya. Iya, baik, untuk sahabat Wijaya yang ingin bertanya silahkan bisa langsung telepon di 21873 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat SMS ya di 085367202828 ya. Insya Allah nanti bersama Ustadz Ahmad Junaidi akan memberi sedikit penjelasan ya. Baik, untuk semuanya yang ada di seputaran Lampung Utara dan sekitarnya, kita coba ada yang sudah masuk di telepon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Fahrul di Ogan Serumpun, Ogan Jaya. Bapak Fahrul? Fahrul dari Ogan Serumpun, Ogan Jaya. Fahrul. Iya, dari Ogan Iya. Serumpun. Silakan Bapak Fahrul langsung dengan Bapak Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, tapi agak di luar dari tema ya. Iya, tidak apa-apa. Boleh nggak kalau kita memipok rambut itu untuk dikeluarkan langkah? Ya, Pak. Wah, ya, terima kasih An Fahrul. Ogan Jaya, Ogan Serumpun. Sepertinya kenal dengan saya ini, Hai. Oh, kenal ya Pak ya? Sepertinya mungkin karena saya dulu beberapa kali pernah ngisi pengajian di daerah Ogan Serumpun. Kenapa Pak? Apa rambutnya gondrong? Ini ya, Boleh tidak mengecat. Oh, mengecat. Mengecat, ya, iya. Bukan mengikat ya. Iya. Boleh tidak mengecat rambut. Baik, iya. Kemudian kita sholat gitu ya. Bagaimana Ustadz? Dalam hal mengecat rambut ini kepada orang-orang yang telah berusia tua, berumur, boleh untuk mengecat rambutnya, tetapi tidak boleh dengan warna hitam. Iya. Selain hitam boleh, artinya ketika seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, kemudian rambutnya sudah uban semua. Nabi membolehkannya, menyuruhnya untuk mengecat rambutnya dengan warna selain hitam. Kemudian itu untuk yang sudah berumur ya. Kemudian untuk yang masih muda-muda, yang masih gagah-gagah, ada juga orang yang kena penyakit ubanan masih muda. Iya. Kalau dia masih muda, masih gagah, boleh kata para ulama menggunakan warna hitam karena dia masih muda. Karena jangan sampai nanti orang tua udah tua, ubat-ubanan hitam disangka anak muda. Itu ada apa namanya, itu bisa mengarah kepada penipuan gitu loh. Nah, dalam hal perang misalnya boleh hitam kalau perang. Ketika pasukan musuh melihat, wah ini pasukan seberang masih muda-muda semua, padahal udah tua-tua karena rambutnya dikasih warna hitam. Jadi intinya kalau sudah tua, warna hitam itu nggak boleh, warna selain hitam boleh. Tetapi gunakan bahan yang memang katakanlah zaman sekarang sudah banyak menggunakan henna.
menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan, bukan bahan-bahan kimiawi. Iya. Ya, ini yang harus dipastikan nih, hina Anfahrul, gunakan bahan-bahan hina atau pacar. Pacar kalau bahasa kita itu ada tumbuhan pacar itu tuh boleh. Jangan gunakan bahan-bahan kimia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih ya, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya silakan mau telepon lagi. Sambil menunggu ada di sini yang sudah bertanya Ustadz pagi hari ini di SMS kita ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada hamba Allah di Abung Jaya Ustadz yang mau bertanya Ustadz, bagaimana kalau orang yang sudah meninggal di batu nisannya itu pakai nama bin atau binti nama ayah angkat, sah atau tidak Ustadz? Terima kasih. Iya. Ini salah satu perkara yang masih banyak terjadi di masyarakat. Saya berhusnuzon karena tidak paham bahwa kita tidak boleh berbinkan kepada ayah angkat kita. Itu merupakan dosa besar. Iya. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi hak kita, yakni orang tua kandung kita. Yang sudah seperti itu, saya menyarankan, menasihati untuk diganti sesuai dengan nama ayah kandungnya. Jadi hal seperti ini banyak kita temukan, Mas. Bahkan terkadang udah jelas bahwa itu anak angkatnya, ketika akan disunat, acara sunatan atau acara akikah atau ketika nikahnya dia menyebutkan nama ayah angkatnya. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengaburkan nasab keturunan. Padahal Islam salah satunya kehadirannya, fungsi agama ini adalah untuk menjaga nasab atau keturunan. Maka dari itu yang seperti tadi saya nasihatkan untuk segera mengganti sesuai dengan nama ayahnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi Ustadz di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari hamba Allah yang ada di Tanjung Senang Ustadz ya. Saya ada seorang adik, istri adik saya sudah lebih dari 2 bulan pergi Ustadz dari rumah tanpa ada berita. Apa hukumnya seorang istri yang demikian dan apakah suaminya sudah jatuh talaknya? Terima kasih Ustadz. Yang pergi istrinya atau istrinya? Istri dari adiknya pergi. Ya, istrinya pergi sudah 2 bulan. Bagaimana hukumnya bagi seorang istri tersebut dan apakah suaminya sudah jatuh talak? Ya. Istri yang meninggalkan suaminya tanpa ada uzur syar'i, bukan karena dipukul atau disuruh pulang ke rumah orang tuanya, istri seperti ini istri yang durhaka. Dia tidak akan mencium bau surga, jangankan memasukinya, mencium bau surga pun tidak kepada istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan yang syar'i. Lalu bagaimana dengan suaminya? Kalau suaminya sudah tidak berkenan lagi, maka hal pertama ya tentu saja mentalak istrinya. Ya kalau memang nggak berkenan lagi, tapi kalau masih berkenan, saya menganjurkan untuk memberikan nasihat, menasehati dengan menggunakan yang pertama ya sang suami sendiri turun tangan. Yang kedua, manfaatkan wali dari istrinya ini. Wali istri itu kan ada 6. Ada ayahnya, ada kakeknya, ada pamannya, ada pakliknya, ada abangnya, ada adiknya, semua yang laki-laki. Nah, manfaatkan 6 orang itu untuk memberikan nasihat kepada istri yang meninggalkan suaminya ini. Ini zaman sekarang memang aneh ya. Banyak istri yang meninggalkan suaminya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Iya, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya pagi hari ini ya Ustadz ya. Karena waktu kita sudah di penghujung. Mungkin sebelum kita akhiri Ustadz ada pesan-pesan untuk pendengar kita di rumah yang ingin disampaikan kembali. Baik, pendengar Kuat Subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah cara mendapatkan kematian atau akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah. Kita mengambil salah satunya dari pendapat Imam Sufyan As-Tsauri. Yang pertama kita ingatkan bahwa menjaga akidah kita. Jangan sampai kita rusak dengan akidah-akidah yang lain yang menyimpang. Jangan sampai kita melakukan perbuatan kesyirikan sampai hari kematian kita. Kemudian yang kedua, tentu setiap hari kita senantiasa berbuat baik, menabur kebaikan sekecil apapun, bersedekah, menolong orang dan lain sebagainya. Yang ketiga,
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kelima, ya senantiasa ingat pada kematian, bahwa mati itu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Banyak manfaat yang didapatkan ketika seseorang senantiasa mengingat pada kematian. Luar biasa manfaat yang dia dapatkan. Saya tambahkan sedikit, manfaat mengingat kematian itu membuat seseorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mengingat kematian itu dia qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi tidak membabi buta mengejar dunia ini. Dia ingat bahwa semuanya itu akan dia tinggalkan. Nah, itu salah satu manfaat atau manfaat mengingat kematian. 5 hal tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan kita pahami, sehingga dalam kehidupan ini kita berdoa, munajat kepada Allah, minta diakhiri kehidupan kita dengan akhir yang baik. Demikian pendengar subuh rahimakumullah, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.